Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira Nenggolan Elsos, Angkatan 43 Kelompok 3, dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE MSI, penyelenggara Latsar BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan tentang Core Value ASN. Jadi Core Value ASN itu yang berakhlak. Berakhlak ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kolaboratif, adaptif, loyal, harmonis, kompeten, akuntabel, berorientasi pelayanan. Selanjutnya ada pedoman perilaku berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Kata kuncinya yang pertama adalah respon, kedua kualitas, dan yang ketiga adalah fungsi dan tugas ASN. Fungsinya itu melayani publik. Lalu tugasnya 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun prinsip ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3, yang pertama ada nilai dasar, yaitu kode etik dan kode perilaku, profesionalitas jabatan, jaminan hukum, kualifikasi akademik, komitmen, integritas, dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada kompetensi. Lalu prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, efektif dan efisien, partisipatif, transparan, aksesibel, tidak diskriminatif, mudah dan murah, dan responsif. Lalu, alasan rasional mengenai pentingnya pelayanan prima antaranya lain, yaitu kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetensi di masa yang akan datang. Kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Keenam, pelanggan puas akan kembali. Dan yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Ada juga 6 elemen menghasilkan pelayanan yang berkualitas yang disebut pelayanan publik, yaitu komitmen kepemimpinan pelayanan, penyediaan pelayanan, penyesuaian standar pelayanan, perlindungan bagi internal, pengembangan kompetensi, dan evaluasi terhadap kinerja. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah kewajiban setiap individu atau kelompok maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan. Lalu, akuntabilitas ini merupakan dari aspek. Jadi, akuntabilitas menurut aspek adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Dan tujuan dari akuntabilitas ini yaitu mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah, dan menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Adapun dimensi mekanisme akuntabilitas, yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas tindakan. Fungsi utama dari akuntabilitas menurut Boven tahun 2007 yaitu kontrol demokrasi, mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintahan yaitu ada 5, membangun budaya anti korupsi, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korupsi, penggunaan sumber daya milik negara dan penyimpanan penggunaan data dan informasi pemerintah. Akuntabilitas sebuah hubungan. Aspek akuntabilitas ini harus adanya laporan, berorientasi dengan hasil, dan memperbaiki kinerja. Adapun alat untuk terwujudnya akuntabilitas. Yang pertama, RKPD, yaitu perencanaan strategis. Yang pertama ada RPCPD,
kedua RPJMD, ketiga RKPD yaitu Rencana Kerja Pemerintah, keempat Renstra yaitu Rencana Strategis, dan kelima SKP Sasaran Kerja Pegawai. Perjanjian kinerja ini ada kontrak kerja dan yang terakhir adanya laporan kinerja atau LAKIP. Ada 5 langkah membuat framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Ketiga, berikan laporan secara lengkap. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan materi tentang Core Value ASN dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.